Jadi jangan sampai ada yang ikut-ikutan dengan masalah seperti ini. Acara ritual mereka dan tidak boleh harus sunnah ikut dalam masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa hal juga yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman. Ada beberapa hadis yang lemah berhubungan dengan bulan Muharram. Jadi sebaiknya jangan diamalkan. Ya. Yaitu hadis yang pertama, dan ini hadis yang fatal sekali karena dia maudhu, hadis yang dusta gitu ya. Mereka menukil dari Nabi SAW, padahal sebenarnya bukan dari Nabi. Itu disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Buku Mawdu'at, hadis-hadis tentang maudhu, jilid 2 halaman 199. Dan Asy-Syaukani juga sebutkan dalam Al-Fawaid. Ya. Al-Majmu'ah, Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 45. Hadis ini berbunyi kurang lebih terjemahnya begini. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Nah, ini hadis kalau Anda dengar, hadis sudah dipalsukan oleh dua ulama ini, Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Al-Mawdu'at dan juga Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Kemudian walaupun ada pendapat yang mengatakan ya, surah Al-Fajr ayat-ayat pertamanya itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin 'ashr ya. Ini ada yang pendapat mengatakan demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut. Mereka mengatakan ini, ada pendapat yang mengatakan ini adalah 10 awal bulan Muharram, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi anjuran puasanya bukan 9 hari berturut-turut, tapi tanggal 9 dan 10-nya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis yang kedua adalah hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaukani masih sama dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 45. Beliau mengatakan hadis ini juga termasuk masyhur. Mereka mengatakan hadis, makanya saya tidak katakan Nabi SAW bersabda ya, karena hadis ini hadis palsu menurut beliau. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, hari terakhir bulan Dzulhijjah, tanggal terakhir Dzulhijjah dan masuk 1 Muharramnya, dia puasa 2 hari. Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya itu sebagai kafarat atau pembersihan dosa-dosa selama 5 tahun. Ya. Jadi hadis ini juga masyhur ya. Di Indonesia sebagian ada orang mengamalkan ini. Artinya puasa hari terakhir bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, akhir tahun, dan puasa di awal tahun 1 Muharram. Ini kalau orang puasa maka dapat pembersihan dosa 5 tahun. Ini hadisnya palsu. Ya. Anda bisa kembali ke kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 45 oleh Asy-Syaukani. Hadis yang ketiga, sesungguhnya Allah, ini hadis juga disebutkan masih sama. Ya, Al-Fawaid Al-Majmu'ah oleh Asy-Syaukani di halaman 46, satu halaman setelahnya. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Ashura. Ya. Hari ke-10 bulan Muharram. Karena puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran atau makan dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam AS. Nah ini hadis sama juga. Dikatakan oleh beliau, tidak benar hadisnya ya. Makanya ada orang bahkan disampaikan di khutbah Jumat kadang-kadang di bulan Muharram disuruh untuk menambahkan nafkah, memberikan baju baru keluarga. Padahal hadis ini tidak benar. Jadi dinukil oleh Asy-Syaukani, dikatakan hadis ini tidak benar dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 46. Jadi tidak ada hubungannya antara bulan Muharram dengan perbuatan-perbuatan ini. Kemudian hadis yang keempat, hadis ini juga disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis dhaifah nomor 412, yaitu hadis siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram maka untuk 1 hari puasa itu dia mendapatkan puasa 30 hari. 1 hari puasa pahalanya 30 hari. Ini hadisnya lemah. Ya. Hadis yang kelima adalah hadis ya, disebutkan juga oleh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir nomor 1805 yang berbunyi kurang lebih terjemahnya, bulan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Ya, puasa paling afdal bulan Muharram ini adalah iya. Ya. Tapi kalau dikatakan bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia, seakan-akan mengalahkan Ramadan, maka ini hadis yang lemah. Yang keenam adalah hadis yang disebutkan juga oleh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir nomor 7069, yaitu hadis yang berbunyi Adam pemimpin umat manusia adalah Adam, pemimpin bangsa Arab adalah Muhammad, pemimpin bangsa Romawi Suhaib Ar-Rumi, ini nama sahabat Nabi ya, pemimpin bangsa Persia Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habasya Bilal bin Rabah, pemimpin gunung adalah gunung Sina, pemimpin pohon adalah bidara,
Pemimpin bulan adalah Muharram dan pemimpin hadis adalah Jumat. Dan hadis ini dikatakan oleh beliau adalah hadis yang palsu. Hadis maudhu dan bukan hadis yang benar. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang keliru dalam masalah ini. Poin terakhir teman-teman sekalian sebelum kita buka pertanyaan. Berhubungan dengan masalah beberapa hal-hal yang keliru yang dikerjakan oleh sebagian muslimin di bulan Muharram ini. Yang pertama, mereka menganggap bulan Muharram bulan yang sial. Ini saya pernah dengar kami kena dari Sulawesi Selatan, ada keyakinan sebagian orang ya, tidak semuanya, mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang panas ya. Sehingga mereka tidak mau menikah di bulan Muharram, mereka tidak mau pindah rumah di bulan Muharram, tidak mau beraktivitas ya, walaupun itu positif dalam syariat di bulan Muharram. Mungkin ini juga saya tidak tahu di suku-suku yang lain, tapi ini ada kebiasaan ini. Ini harusnya tidak boleh ada. Di bulan ini justru paling mulia kalau Anda menikah. Karena bulan Muharram bulan mulia ya. Anda boleh menikah, Anda boleh pindah rumah, Anda boleh memulai usaha. Dan tidak boleh sama sekali tiarah, ya, menggantungkan nasib pada waktu seperti ini tidak boleh. Atau kita menganggap adanya kesialan. Ya. Tidak ada yang namanya hari sial dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hari baik, tapi ada hari yang lebih baik dari yang lain, iya, lebih afdal. Seperti hari Jumat misalnya, iya. Bulan Ramadan, bulan Muharram ini lebih baik dari bulan lain, iya, itu ada. Tetapi teman-teman sekalian bukan berarti yang lainnya sial, gitu kan? Mirip juga di Indonesia ada tradisi menganggap hari Selasa hari sial. Ini saya pernah ngalami sendiri, ada salah satu anak dari sahabat ayah saya di Makassar, atau saya masih di Makassar belum pindah ke Jakarta. Dia minta pekerjaan kemudian masuk bergabung sama kami di yayasan. Kemudian hari pertama dia kerja, saya berikan dia kendaraan motor, kemudian minta dia untuk pergi ke satu lokasi. Subhanallah dia lama sekali nggak balik. Setelah dia balik, ternyata dia luka-luka gitu. Terus dia ceritakan kalau dia jatuh tabrakan dan ada orang yang dia tabrak itu ikut bersama dia ke klinik orang tua kami. Akhirnya kita obatin dan selesai. Pada saat sementara diobatin orang tersebut, ya kita coba berikan juga ganti rugi terhadap motor dia karena kesalahan memang dari pihak teman kita ini. Sempat ada beberapa orang suster di klinik orang tua kami berbicara dari jauh. Saya sempat dengar gitu. Saya duduk di tempat yang cukup jauh, tapi saya dengar mereka mengatakan itu kan karena hari Selasa. Ya. Maka saya sempat pada saat itu bertanya dari jarak jauh. Saya bilang, memang ada apa dengan hari Selasa? Maka mereka mengatakan, apa Ustaz tidak tahu? Hari Selasa kan hari sial. Ya. Subhanallah. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, la tasubud dahar. Fa'idid dahar. Jangan pernah kalian menghina waktu itu karena atau menyalahkan atau menganggapnya sial karena aku penciptanya, kata Allah SWT. Maka pada saat itu saya jelaskan dan ternyata itu menjadi sebuah kayak tradisi. Jadi kalau terjadi suatu hari Selasa mereka gantungkan, oh berarti karena Selasanya. Ini nggak boleh, dalam Islam tidak boleh. Ini tradisi jahiliyah yang tidak boleh ada sama sekali. Ya. Kemudian juga ada hal yang sering dikerjakan oleh Syiah, orang-orang Syiah, terutama Rafidah. Mereka menganggap karena Husain radhiyallahu anhu terbunuh di Karbala di tanggal 10 Muharram, maka mereka pada hari itu keluar, kemudian mereka menunjukkan kesedihannya ya, dengan memakai baju hitam, kemudian mereka memadamkan cahaya, mereka mengajak anak-anak keluar di pinggir jalan, bahkan mereka melukai tubuh mereka dengan pisau ya, kepala, badannya, bahkan anak kecil pun dilukai ya, karena menganggap peduli terhadap Husain radhiyallahu anhu. Ini perbuatan yang keliru sekali. Belum pernah dinukil satupun dari para sahabat Nabi Ridwanul Alim yang masih hidup di masa itu ya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, banyak. Ada Jabir bin Abdullah, ada Usama bin Zaid dan yang lainnya. Belum pernah dinukil mereka melakukan itu karena meninggalnya Husain. Padahal mereka hidup di masa meninggalnya Husain. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini Husain radhiyallahu anhu mati syahid. Tapi bukan berarti kita bersedih berlebihan akhirnya sampai membuat ya kita malah menyakiti diri kita, melukai. Tidak boleh. Allah SWT mengatakan, ya, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Inna Allah kana bikum rahimah. Allah sangat sayang dengan kalian. Kenapa harus dibunuh diri kita? Kenapa harus sakitin? Bahkan kalau anda lihat cuplikannya di YouTube itu luar biasa gitu. Sampai mereka menaruh beling-beling, mereka guling-guling di situ berdarah-darah. Ini semua tidak pernah menyakiti diri. Nggak boleh sama sekali. Kita yakin sebagai seorang muslim Husain mati syahid radhiyallahu anhu. Dan Allah memilih beliau untuk mati syahid pada saat itu.
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin terjadi, sebagaimana Umar bin Khattab juga terbunuh dengan Abu Lu'lu' Al-Majusi dan seterusnya, ya. Jadi jangan sampai ada yang ikut-ikutan dengan masalah seperti ini. Ini acara ritual mereka dan tidak boleh Ahlus Sunnah ikut dalam masalah ini. Ini terlalu berlebihan, akhirnya membuat jadi masalah ini. Ya. Kemudian ada kelompok yang lain juga justru gembira karena bertolak belakang dengan Syiah. Mereka menganggap harus bertolak belakang dengan Syiah, maka kita bergembira justru di tanggal 10 Muharram. Bukan niatnya karena ini adalah bulan Muharram, bulan yang mulia. Bukan karena itu. Kan kalau kita gembira sepanjang tahun atau sepanjang bulan Muharram, dan juga kita muliakan yang tanggal 10-nya dengan berpuasa, kan gitu. Itu yang Nabi SAW perintahkan. Bukan gembira karena orang Syiah malah sedih. Nah ini keliru juga ini. Ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dulu di Kufah terdapat kelompok Syiah yang mengkultuskan Husain. Maksudnya berlebihan. Ya. Pemimpin mereka adalah Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi, Al-Kadzab, dikenal julukannya Al-Kadzab, pendusta orang ini. Ada juga kelompok An-Nasaibah, ya, atau penentang, yang membenci Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini juga ngawur gini. Ya. Salah satu pemimpin kelompok mereka adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka ini dua-duanya ada. Ya, kata beliau si pendusta adalah Mukhtar bin Ubaid. Ya. Sedangkan si perusak adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dua-duanya salah ini dalam pemahaman mereka. Orang Syiah menampakkan kesedihan di hari Ashura, sementara orang Khawarij menampakkan kegembiraan. Bid'ah, gembira berasal dari manusia, pengekor kebatilan mereka. Ya, nggak boleh ini. Dan ini hanya ijtihad dari kedua pemimpin tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Dan semua ini perbuatan yang tidak pernah dinukil dari kaum salaf. Tidak ada seorang pun ulama besar dari 4 mazhab menganjurkan untuk mengikuti salah satunya. Demikian pula tidak ada dalil syariah yang menganjurkan melakukan hal tersebut. Dinukil dari kitab Minhajus Sunnah An-Nabawi, Minhajus Sunnah Nabawi, jilid 4 halaman 455. Jadi ini juga perlu digarisbawahi dan jangan sampai kita terjerumus dalam masalah seperti ini. Juga ada dinukil di Indonesia tidak asing, bulan Muharram bulan santunan buat anak yatim. Ya. Karena dikatakan ada hadis ya dari kitab Tanbihul Ghafilin, man massaha yadahu ala ra'si yatim yawma Ashura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusap tangannya pada kepala anak yatim di hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Hadis ini menjadi motivator utamanya ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram. Dan ini teman-teman sekalian, hadis ini statusnya adalah hadis maudhu. Kalau Anda kembali kepada pendapat para ulama ya. Dari jalur sanadnya terdapat seseorang perawi bernama Habib bin Abi Habib. Habib bin Abi Habib, Abu Muhammad, para ulama hadis menyatakan bahwa perawi ini matruk, ditinggalkan. Ya, kalau sudah matruk nggak diterima lagi hadisnya. Dan komentar-komentar ulama besar tentang Habib bin Abi Habib ini sangat jelas, seperti Imam Ahmad mengatakan Habib bin Abi Habib pernah berdusta. Ibnu Adi mengatakan Habib pernah memalsukan hadis dalam kitab Al-Mawdu'at. Az-Zahabi mengatakan, Imam Zahabi yang masyhur ya, tertuduh berdusta. Ini bahasa-bahasa ini berarti sudah jelas tidak diterima hadisnya. Para ulama menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Abu Hatim mengatakan hadis ini adalah hadis batil, tidak ada asalnya. Dia mengunggul dari kitab Al-Mawdu'at ya. Jadi jelas sekali tidak ada khususnya mensponsori yatim di 10 Muharram, tapi anjuran untuk berbuat kepada anak yatim ada sepanjang tahun. Hadis yang sangat masyhur kata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asyara bis sababati wal wusta ya, wa farraka bainahuma qalila ya, artinya aku dan sponsor anak yatim seperti ini ya. Lalu memperdekat antara dua jari ini ya, dari telunjuk sama jari tengah, tapi belum menjarakkan sedikit, artinya ada jarak nanti di surga ya, seperti itu. Hadis-hadis riwayat Bukhari, dan ini hadis yang sahih gitu kan. Tapi ini bukan di bulan Muharram, dia di semua bulan. Dan hadis tadi jelas ada Habib bin Abi Habib yang dikenal orangnya itu berdusta, dan ini penting teman-teman sekalian untuk digaris bawahi. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat,
menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi